Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, pembahasan pertemuan sebelumnya. Masih bab hari Jumat, hendaknya memuliakan hari Jumat dengan berbagai kesunahan, berbagai amalan yang sudah disebutkan kemarin. Jangan lupa malam Jumat untuk baca surat Kahfi, kan gitu. Yang katanya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang baca surat Kahfi di malam atau hari Jumat akan diberikan cahaya. Untuk orang yang membaca Kahfi tersebut, cahayanya memancar sampai ke Mekah. Akan diampuni kesalahannya sampai Jumat yang akan datang, plus 3 hari, jadi total 11 hari. Jumat ketemu Jumat 8 tambah 3, 11. Wazalla alaihi sabuna al-famal, akan mendoakan, memintakan ampun 70.000 malaikat sampai pagi. Kemudian akan diberikan kesembuhan daripada penyakit Ruwailah yang ada di perut, panas di perut, ada yang bilang hati, wazatil janab, nanah di paru-paru, ada yang bilang radang selaput dada, dan penyakit judam, lepra, wal baros, belang, wa fitnatid dajjal, dan fitnah ujian dari dajjal. Oleh karena itu jangan sampai meninggalkan baca surat Kahfi di malam dan di hari Jumat. Kemudian setelah itu berangkat, kemarin sudah dibahas sholat Jumat, jangan guyon, jangan lagu, jangan main-main. Walaupun ngomong ke sebelahnya yang ngomong, ansik, menengok, so, set itu apa bahasa Indonesia? Ya itu sudah. Itu sudah dikategorikan lago, sudah dikategorikan lalai, menang. Maka siapa orang yang lalai, guyon pada Jumat, maka ganjaran Jumatnya sia-sia, gak dapat. Maka cukup pakai isyarat, tak usah keluar suara. Kemudian ikutilah imam. Setelah selesai sholat dengan imam, ikuti imam, harus niat menjadi makmum. Kalau dia tidak niat menjadi makmum, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kalau sholat 5 waktu yang lain, kalau tidak niat jadi makmum, sholatnya sah, cuman tidak dapat ganjaran sholat jamaah, ya gitu. Kalau khusus sholat Jumat, kalau tidak niat jadi makmum, maka sholatnya makmum. Begitu juga imam sholat Jumat, kalau tidak niat menjadi imam, maka satu masjid batal sholat. Satu masjid tidak sah sholatnya kalau tidak niat jadi. Berbeda dengan sholat jamaah biasa, kalau tidak niat jadi imam, makmumnya tetap dapat ganjaran jamaah karena menjadi makmum. Makmumnya tetap dapat ganjaran jamaah walaupun imamnya tidak berniat jadi imam, tapi dia berniat jadi makmum. Dan sholatnya imam tetap sah karena dia tetap sholat, tidak ada kewajiban berjamaah.
cuma dia tidak dapat ganjarannya jamaah sebagai imam. Berbeda kalau sholat Jumat, dia tidak niat menjadi imam, maka satu masjid tidak sah sholat. Kemudian setelah sholat dengan imam, kamu salam, maka bacalah Al-Fatihah 7 kali. Setelah salam, baca Al-Fatihah 7 kali, wal ikhlas sab'an, surat Al-Ikhlas 7 kali, wal mu'awwidzatain sab'an, surat Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali. Kenapa? Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali yang dibaca setelah salam sholat Jumat itu ya'simuka minal jum'ah ila jum'atin ukhra, menjaga kamu dari Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang, dan bacaan tersebut akan menjadi penjaga kamu daripada setan. Di hadis yang lain, di keterangan yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a idza sallama al-imam yaumal jum'ah qabla ayyatniya rijlahu fatihatal kitab. Siapa orang yang membaca ketika imam salam di sholat Jumat sebelum dia melipat kakinya, artinya posisi kakinya tetap posisi tahiyat akhir. Tak baca apa-apa, langsung baca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, wal mu'awwidzatain, surat Al-Falaq, An-Nas sab'an, masing-masing 7 kali, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Wa utiya minal ajri bi'adadi kulli man amana billahi wa rasulih, akan diberikan untuk orang tersebut ganjaran sebanyak jumlahnya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Berapa orang yang beriman mulai zamannya sahabat sampai sekarang? Oke ya. Orang yang baca setelah sholat Jumat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, tanpa berubah posisi duduk, bahkan untuk imam pun itu ya, kalau sholat biasa itu sunnah memposisikan pundak ada lurus ke makmum, berarti ngadep lor kan itu, ngadep utara kan, berarti itu sunnah. Kalau imam habis salam itu berubah duduknya, kan kemarin jadi pernah dibahas, ngadep lor, pundaknya ngadep ke makmum. Bahkan untuk hal tersebut untuk sholat Jumat tidak ada anjuran, tetap ngadep barat tanpa merubah kaki dan tanpa wirid apapun. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dan akan diberikan ganjaran sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi umatnya Nabi Muhammad. Apa melok sopo ta Mas? Melok iku Habib delok sembayang iku tiru. Terus kumpulan di Habib pirang tahu. Roban kaya aku ini. Kemudian enggak, itu lain toriko ya. Lain cara. Habaib itu langsung salam itu langsung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah 7 kali, tidak usah ngomong Al-Fatihah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Qolin amin 7 kali langsung Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kan ada kadang-kadang la ilaha illallah langsung dah. Akhirnya tidak dapat ganjaran, mutus ganjaran ini langsung, kemudian tidak merubah heman ini. Kemudian bacalah setelah
baca Al-Ikhlas Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali. Setelah itu baca doa ini, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik. Kalau jadi imam berarti bacanya aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. Siapa orang yang membaca doa ini, mendawamkan doa ini, katanya ulama, melanggengkan baca doa ini, aghnahullah an khalqi, akan Allah bikin orang tersebut tidak butuh sama makhluk. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka. Baca doa ini, dihafalkan. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Allah ya Ghaniyu, dan yang tidak butuh kepada sesuatu, yang kaya, ya Hamid, yang maha terpuji, yang berhak untuk menerima pujian, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Mubdi, zat yang memulai sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Mu'id, wahai zat pencipta segala sesuatu setelah tidak ada. Manusia ini kan ya, hidup dari tidak ada menjadi ada, mati dari tidak ada, mati menjadi tidak ada, bahkan dikembalikan lagi sama Allah nanti di alam kubur, dalam akhirat. Namanya Mu'id, yang maha mengembalikan. Ini termasuk amalan kalau barang kita hilang, suruh banyak baca ya Mu'id, ya Mu'id. Lupa naro kontak, di kontak. Pintinnya istrinya hilang, itu suruh banyak baca ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'id. Sampai kapan? Sampai ketemu. Itu nanti moro-moro ada di sebelahnya, moro-moro ada di meja. Lah, wingi gak ono, wingi pinjem jin gitu. Apa disebut jin? Oh, maya ake jin. Apa ake jin? Jarang tinggal sembahyang, jarang tinggal ngaji Quran. Ya si ono, paling ini Ramadan Qurane si ono. Enggak tahu dibuka nang Quran. Oh my, dipertontonkan di rumahnya buka aurat, ya, bung labu, tak pakai baju, celana tok, sembakan tok, apa? Auratnya laki-laki walaupun sendirian antara lutut sampai udel, nah, gitu. Berarti kalau pakai celana pendek, di atasnya itu buka aurat. Celana pendek, pakai baju, udel ke bawah, sampai pinggang lihat. Makanya makanya sering kelungguan absaab. Apa absaab Jawa ini apa? Tidedin, apa sih? Nyaut nah. Ketindian. Jenis jinnya itu kalau bahasa Madura namanya absaab. Ya Rahim ya Wadud, wahidat yang maha penyayang, yang maha memberikan nikmat, ya Wadud, yang suka kepada kebaikan kepada semua makhluk, ya Wadud. Aghnini bihalalik, berikan saya, cukupi saya dengan kehalalan darimu, an haramik, daripada sesuatu yang haram. Ya Allah, cukupi saya dengan yang halal dari engkau, daripada sesuatu yang haram. Wa bi ta'atika an ma'syatik, ya Allah, cukupkan saya dengan taat kepada kamu daripada maksiat kepada kamu, ya Allah. Wa bi fadlika amman siwa, dan daripada kelebihan darimu, ya Allah, cukupkan saya dengan kelebihan darimu daripada siwaka, selain engkau. Berarti ini penghambaan yang betul-betul hebat, minta dicukupi dari rezeki yang halal dari Allah daripada yang haram, minta taat
daripada maksiat. Kadang-kadang kita ini tidak kuat kalau mau usaha pakai diri sendiri, kuat-kuat tapi kalau tidak dibantu sama Allah ada godaan jeleret. Wa bi fadlika amman siwa, daripada lebih-lebih darimu, pemberianmu, fadlmu daripada makhluk. Artinya saya cuma butuh sama engkau ya Allah, tak butuh sama kan isinya butuh sama makhluk, kan malu betul ngutang itu. Kalau kita pas mau ngutang gimana, kan tidak duwe rai kita ini ngutang melas-melas, hari ini kadang-kadang ngapus, kadang-kadang anak loro opo. Mari DKI ketemuan bisa ngutangi apa perasaan ngali izin, nggak apa caranya, nggak ketemuan, apalagi sudah jatuh tempo tidak bisa bayar. Harusnya datang ke yang ngutang ini, minta maaf saya belum bisa, ya, enggak sekarang kucing-kucingan kan gitu. Dan yang ngutangi itu kalau diutangi terus yang utang tidak bisa bayar harus siap ya Pak. Kalau ada kita ngutangi orang terus yang utang itu tidak bisa bayar, memang betul-betul tidak bisa bayar, itu harus siap-siap kita. Siap artinya ya resiko, bukan harus ikhlas, harus terima resiko. Karena pada dasarnya akad qard itu, akad utang itu adalah tabarruk jenisnya, adalah akad pemberian. Kamu ngasih apa, saya ngasih utang, dibayar alhamdulillah, tak dibayar siap-siap kok kan gitu. Ketika tidak dibayar, memang tidak bisa bayar, ini tidak ngomong no duit-duit tapi gak gelem bayar. Memang kita lihat kondisinya dia memang tidak punya, memang sedang ada kebutuhan lain. Tergantung yang ngutangi. Kalau ngamuk-ngamuk, urung dapat ganjaran gitu. Misu-misu, urung dapat ganjaran. Apalagi dibikin status, disebar aibnya. Padahal betul-betul tidak mampu. Akhirnya jadi dosanya. Tapi kalau akil, kalau berakal, kalau ngerti, itu dikasih apa namanya, diperpanjang jangka waktunya. Amin. Perpanjang ya wis, sebulan mana ya? Harusnya begitu. Ya wis, sebulan mana, 2 bulan mana. Itu ganjarannya berlipat-lipat. Apalagi kalau tapi biasanya para ulama itu yang kita banyak baca itu tidak langsung polos-polosan ngomong ikhlas. Ikhlas kan udah, misal ngutangi 1 juta, ngeliat ini orang ada usaha untuk bayar utang, betul tapi dia ketika ngutangi memang niat untuk ngasih, kan betul ketika dapat sebulan dia bayar, ya saya terima 1 jutanya ini buat kamu juga, itu double pahala ngutangi sama pahala saudara. Sampai disebutkan orang yang ngutangi itu lebih besar ganjarannya daripada orang yang saudara. Kenapa? Karena kalau orang sudah datang untuk hutang itu benar-benar butuh kan. Berbeda sama saudara, belum tentu yang kita kasih duit itu sampai datang. Rai apa? Teko namanya wong utang kan gak duwe rai. Dia sampai apa namanya, mempertaruhkan harga dirinya untuk mengutang, berarti betul-betul tidak punya pahalanya ngutangi itu lebih besar daripada saudara. Maka ayolah dibalik gitu. Cita-citanya kepingin suki lewat dibalik coba. Mudah-mudahan saya bisa jadi orang yang ngutangi kan gitu. Berarti kalau orang ngutangi itu oke, tidak butuh kok dikasih sama orang yang duitnya kan. Mudah-mudahan lunas semuanya, termasuk utang-utang yang dosa. RI
likur, mekar, bagaimana? Pincuk, kuncup, delep, apa mana? Apa titil? Apa itu? Tuku apa itu? Apa tuku apa? Harian deh, 5.000, 10.000. Parah itu. Apa jenenge? Renten nih. Ya. Anak dulu. Itu tidak ada barokahnya. Yang ngutangi sak yang ngutang, sak yang utang. Nabi Muhammad SAW tidak punya duitnya Nabi, sak susah-susahnya Nabi. Nabi itu berhutang, Nabi itu pernah punya utang, cuman tidak mau sama utang model-model titil itu tadi, yang ada bunganya itu tidak boleh. Cuman bagi yang berhutang sunnah untuk ketika bayar untuk dikasih lebih. Saya utang 1.000.000 sama sampean. Sunnah bagi saya ngasih lebih. 1.050.000 nanti bayarnya, 1.100.000. Tapi tidak boleh disyaratkan di awal. Saya utang sama sampeannya 1.000.000. Ya. Engkau tak bayar 1.100.000, itu sama saja seperti riba. Karena disyaratkan di awal, kan gitu. Atau dari yang menghutangi, ya tak utangi, nah itu jelas, ya tak utangi, tapi kon kudu bayar 1.100.000. Neraka kabeh. Ya banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampuni. Betapa banyak mulai dulu kita utang. Mulai ikut sepeda motornya sampean, mobilnya sampean, omai sampean, KPR. Akhir-akhirnya istighfar. Buat kan gitu masuk sabdanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat yang tiap malam bersemayam di Masjidil Aqsa. Yang malam berseru. Malaikat ini kan makhluk yang pro sama kita. Apa kata malaikat tersebut? Man akala haraman lam yuqbal minhu sarfun wala adlun. Sapa wong sing makan duit haram, yang makan duit haram, lam yuqbal minhu sarfun wala adlun, tak diterima ibadah sunnahnya, tak diterima amal wajibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat, energi untuk sholat didapat dari duit haram, makanan haram. Puasa, buka, sahurnya, puasa sunnah, puasa wajib dari yang haram. Sodako ngalor itu, nyumbang masjid, nyumbang sekolahan, ngaspal, mafing, nyumbang anak yatim dari duit yang haram, tak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Haji tiap tahun, umrah tiap bulan, ngomong waktu di sana, labbaik Allahumma labbaik, dijawab sama Allah, la labbaik wala sa'daik, dak ono lebih-lebihkan, dak ono aku terima panggilanmu, dak ono mulio. Kamu datang ke sini dengan duit yang itu banyak kejadian. Pakai duit gak bener, haji umroh itu banyak. Kemarin tidak lama berapa bulan, temennya temen satu rombongan, kan di sana itu kalau minum air zam-zam di masing-masing kan tinggal buka keran, tinggal mangap kan. Itu pengen minum air zam-zam, ketika mau minum apa jenenge langsung wurung. Mau minum wurung, nangis. Ditanya, apa? Saya ketika buka keran yang keluar bukan air, tapi darah. Yang keluar, kok bisa begitu? Ya gitu, dia berangkat pakai duit. Kemarin viral itu kan, tawaf, mana di Ka'bah. Tak geden irang itu gak, Ka'bahnya mana? Gara-gara dosa yang menghalang.
Makanya banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang baca doa ini, ya Ghani Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, 4 kali ya, 4 kali, bukan biasanya 3 kali. Kebanyakan berdoa-doa ini 4 kali, khusus doa ini 4 kali. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bidha'atika an maksyadik, wa bifadlika an siwak. Siapa orang yang melanggengkan baca doa ini, Allah berikan kecukupan, tidak akan butuh sama makhluk, tak bakal minta-minta sama makhluk, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Tunggu dewe. Baca doa ini. Enggak nih, khotibnya aku. Mojo. Saya masalah utang tadi, apakah ada orang punya utang berapa? Terus saya bilang, saya nggak mau dibayar dengan uang itu. Saya minta 10 kali lipat. Setelah dibayar 10 kali lipat, saya sutapkan sama orang itu tadi. Itu saja. Ya awalnya dosa sampai moro-moro dapat pahala kan gitu. Karena jumlahnya tidak sama. Utang hari ini adalah jumlah yang dianggap itu adalah nominal yang ketika berhutang akad. Makanya kan dibilang tadi asasnya akad hutang itu akad tabarruk, akad pemberian alias siap-siap kalau yang dihutangi tidak bisa bayar gitu. Nah, mau dituntut tidak bisa. Mau pengadilan Indonesia ada orang yang utang tidak dibayar, mau nuntut tidak bisa. Kok pengadilan Islam jelas, pengadilannya Londo dan pengadilan yang ada sekarang. Yang di penjara siapa? Yang bikin status, yang utang tidak bisa bayar, iki montoringannya, bikin status, ini orangnya, bikin status di penjara, itu apa? Pencemaran nama baik kan? Nominalnya adalah nominal ketika akadnya. Kalau sampean ambil itu duit tidak sesuai dengan nominal akad, kan bodoh yang bunga, gitu. Hitungannya berbunga kan? Ya itu urusan lain, urusan lain. Kemudian setelah sholat Jumat, setelah baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, kemudian baca doa 4 kali, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bita'atka an maksyadik, wa bifadlika amman siwak. Sholatlah kamu ba'da Jum'ah 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, matna 2. Jadi masih 6 rakaat tapi 2 rakaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang sholat setelah Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, jika sholat salah satu di antara kalian sholat Jumat, maka sholatlah setelah sholat Jumat 4 rakaat. Itu termasuk kesunahan. Kemudian tumalazimil masjid ilal maghrib atau ilal asar. Kemudian duduklah kamu diam di masjid itikaf sampai maghrib atau sampai asar. Ojo mau ini gak cocok lah nanti ini. Dan ini kan cepat-cepatan metu rebutan ini ngerusak ya asli. Jumat berkah harusnya satu bagi ono gitu loh, jadi soft depan biar orang-orang tidak cepat-cepatan orang ribut sekarang habis Jumat. Assalamualaikum Allah, tak sing arek-arek tok
sing tuwek-tuwek melok lagi. Kaya gak tau mangan segoan. Wah, apa? Ngerusak wirid ya gitu. Buyar. Diem mau kamu di masjid sampai maghrib atau sampai sahur. Disebutkan siapa orang yang sholat asar di masjid jami, maka untuk orang tersebut thawabul haji, ganjaran haji. Wa man sholal maghrib falahu thawabu hajjah wa umrah. Siapa orang yang sholat maghrib di masjid jami, ganjarannya haji dan ini ya, makanya kan paling rame masjid sholat maghrib, perlu wong-wong ini ya. Ganjarannya haji dan umrah. Masjid ya, masjid musola tidak berlaku. Masjid jami itu apa? Yang dipakai Jumatan. Jami itu yang dipakai Jumatan untuk mengumpulkan jami. Musola ada masuk. Ya itu heran kok pakai musola. Tak diwakafkan jadi masjid. Kemudian kalau kamu melihat sesuatu yang bisa membuyarkan kamu dari konsentrasi iktikaf di masjid, daripada sesuatu misal akeh ono wong wedok lewat di masjid utama di masjid, atau nanti biasanya ono gangguan langsung. Apa ini bukan gangguan? Apapun, atau kamu takut terfokus pada sesuatu yang tidak layak, maka kembalikan niat kamu kepada Allah, yaitu kamu hendaknya selalu berzikir kepada Allah, selalu berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, selalu bersyukur atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut daripada kekurangan kita, kelalaian kita selama ini. Selalu mendekatkan dengan hati dan lisan kita kepada Allah. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari hari Jumat. Jadi ada anjuran kalau sholat Jumat diem sampai tak bisa sampai manganosek dari satu makan. Jangan ngobrol di masjid jami atau masjid-masjid yang lain yang bukan jami dengan omongan-omongan dunia. Jangan sampai ngobrol dunia. Muhammad SAW pernah ada dua sahabat ngobrol dunia di masjid. Kalau di Prabowo, misal, Anies sampai Ganjar, kalau di PDI, kalau di Gerindra, pokok ngomongkan urusan bisnis. Di Saudi zaman Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan tidak ada keuntungan buat kamu. Kalau tidak ada keuntungan berarti rugi kan itu. Yang ngomong no dunia di masjid, ngomong no bisnis, didoakan daun untung ini bisa jadi pakongan gitu. Tidak harus rugi. Dan hendaknya kamu itu memperbagus ibadah kamu di waktu-waktu mulia tersebut. Mulai start kemarin Kamis sore, malam Jumat, hari Jumat, Jumat asar, Jumat sore sampai malam masuk malam Sabtu. Kenapa? Karena ada waktu yang mulia yang dikabulkan doa yang terletak di antara mulai malam Jumat sampai hari Jumat sore. Kapan? Tidak tahu. Makanya suruh berbagus semua seperti kayak malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam keberapa? Tak tahu. Makanya tiap malam perbagus ibadah. Mudah-mudahan barangkali kamu nututi waktu mustajabah tersebut, kamu dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa hina di hadapan Allah, ikhlas dalam doa kepada Allah, maka 24 jam mulai start malam Jumat sampai malam Sabtu maghrib, perbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan
Di masjid jangan ngobrol bikin lingkaran. Ngobrol apa aja, jangan bikin lingkaran di masjid. Kopi ini ya, iya. Jajan, tapi untung nang teras itu mari pengajian. Maksud nang jero ngomong urusan dunia, jangan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah melarang orang-orang sebelum sholat Jumat itu bikin lingkaran, ngobrol, burung adzan ngobrol di situ. Itu dilarang, kecuali salah satu dari orang di lingkaran tersebut adalah orang yang alim billah, yang ta'alim tentang Allah, yang mengingatkan kita kepada kehebatan hari Allah yaitu hari Jumat, dan yang bisa mengajari kita agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian boleh bikin lingkaran kan gitu. Rapat untuk pemenangan paslon nang masjid takmire ketua tim sesi. Jangan duduk di majelisnya orang ahli cerita. Orang ahli cerita, ceramahnya ngakak-ngakak, guyonan, apalagi sampai rusuh-rusuh, itu pulang maksudnya. Kalau ada ilmunya di dalamnya, suruh pulang. Kalau ada ilmu, karena tidak ada kebaikan sama sekali pada omongannya orang ahli cerita-cerita. Hadirilah majlis-majlis ilmu yang bermanfaat pagi atau di sore hari atau maghrib hari ini bisa, yang bisa menambah ketakutan kamu kepada Allah dan mengurangi harapan kamu sama dunia. Disebutkan riwayat dari Abu Dzar, sesungguhnya hadir majlis ilmu itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Di keterangan yang lain, sholat lebih afdal, hadirnya saya sampaikan sekarang ini pengajian bahas ilmu itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, menghadiri 1000 jenazah, dan menjenguk 1000 orang. Berarti yang usah sholat sunnah kan Tuhan yang usah ya langgar gitu namanya. Berarti kalau ada jenazah turu dia ini kan gitu. Yang penting mau ngaji. Berarti kalau ada tonggolnya sakit, saudaranya sakit, nggak usah jenguk, nggak usah bantu. Itu namanya lengak. Ngok. Ya bukan begitu caranya. Ini untuk biar kita semangat hadir mengaji. Ya. Maka ilmu yang tidak mengajak kamu dari cinta kamu dari dunia kepada akhirat itu adalah suatu pembodohan yang hendaknya kamu menjauhi. Urusannya, majelisnya, urusannya bukan masalah ilmu yang mendekatkan kita sama Allah, itu berarti pengajian pembodoh atau seminar pembodoh. Nah, kan sarasehan pembodoh. Maka kembalilah kamu kepada Allah daripada ilmu yang tak manfaat. Doanya ulama, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa ainin la tadma wa nafsin la tashba wa amalin la yurfa wa du'a la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu, kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak manfaat. Dapat pengajian toh ngalor ngidul tapi tidak diamal, tentu ilmu tidak manfaat. Wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Wa ainin la tatma, ya Allah aku berlindung kepadamu dari mata yang tidak pernah nangis, ngakak. Nangis tidak pernah, sendirian nangis tidak pernah. Wa nafsin la tashba, daripada jiwa yang tidak pernah kenyang, mangan mari sego es, kolak, mari buah, kok sak jam mie kan, tuh Gojek, mana GoFood, mana tuku ikan kenyang. Wa amalin la yurfa, dan saya berlindung kepada kamu ya Allah dari amal yang tidak diterima, tidak diangkat untukmu Allah. Wa du'ain la yusma, saya berlindung kepada engkau ya Allah daripada doa yang tidak didengarkan. Artinya doa lalai, artinya doa makanannya bajunya daripada yang
haram, akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Fatihah.